yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka hakikah adik kita yang insya Allah dengan keikhlasan kita, dengan sholawat yang kita baca, dengan doa yang kita panjatkan, insya Allah adik kita yang sedang akikah ini betul-betul dijadikan anak yang saleh, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan sehat wal afiah, dan kelak besarnya dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kita berharap kepada Allah, semoga dengan apa yang kita lakukan, anak-anak kita juga semuanya insya Allah diberikan panjang umur, sehat wal afiah dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang sama-sama kita hormati para habaib, para asatid, para guru, orang-orang tua kami, Bapak RT juga, semoga selalu diberikan sehat walafiat kepada mereka semuanya, dan semoga selalu diberikan kemudahan segala urusannya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya pengen punya anak yang soleh. Kita pengen punya anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena memang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, bukan anak yang pinter. Kalau sekedar pinter, banyak anak-anak pinter tapi nggak soleh. Ada yang hafal Quran, ada yang hafal hadis banyak, cuman nggak soleh. Ini kita nggak mau. Kita pengennya anak yang soleh. Karena apa? Karena Nabi bilang, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salat, shadaqatin jariyatin aw ilmin tufa'u bihi aw waladin salihin, atau anak yang soleh. Jadi Nabi bilang jangan kalian meninggal kecuali meninggalkan anak yang soleh. Bukan anak yang alim, bukan anak yang alimah, tapi anak yang soleh atau solehah. Jangan toleh. Kalau toleh lain lagi. Kalau soleh baik, kalau toleh itu gak baik dalam bahasa Arab. Tahu kalau bahasa Jawa toleh. Kalau toleh apa artinya? Anak kecil ya. Toleh. Kalau bahasa Arab toleh itu gak bagus. Kalau soleh itu bagus. Semoga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh, bukan yang toleh. Amin ya rabbal alamin. Nah ini tentunya pengen kita jadi anak atau punya anak-anak yang soleh. Dan apa sih, bagaimana cara untuk kita punya anak yang soleh? Tentunya banyak sekali resep dari para ulama supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Anak soleh itu otomatis ngerti agama. Kenapa? Karena gak mungkin menjadi soleh tapi gak ngerti agama. Jangan bilang begini, saat anak saya Masya Allah soleh tapi gak pernah sholat. Itu bukan soleh itu namanya. Saat anak saya Masya Allah soleh tapi kalau Ramadan siang saya makannya es, minum es. Itu bukan soleh itu namanya. Yang namanya soleh itu adalah yang ngerti agama pasti. Beda ya antara soleh dan baik. Kalau baik biasa mah, ini anak Masya Allah baik walaupun suka mabuk. Ini anak baik nih Masya Allah walaupun kagak pernah sholat. Ini anak baik nih walaupun zina melulu. Tapi itu baik sama orang. Tapi di dalam Islam kata-kata soleh ini adalah orang yang sudah menjalankan apa? Syariat. Jangan sampai kita dibenturkan. Mendingan punya anak pinter tapi jahat atau anak bodoh tapi soleh. Nggak masuk. Itu perbandingan yang nggak masuk. Karena nggak ada anak yang soleh bodoh. Yang namanya anak soleh ya menjalankan syariat. Yang namanya soleh pasti apa? Mengerti. Tapi nggak pinter banget, cuman mengerti. Itu namanya bisa menjadi soleh. Nah ini tentunya kita pengen punya anak yang soleh. Kenapa pengen punya anak soleh? Karena Nabi nyuruh jangan engkau meninggal kecuali meninggalkan anak yang soleh. Bukan anak yang pintar, anak yang soleh. Bukan anak kaya, tapi anak yang soleh. Kenapa? Berapa banyak anaknya kaya tapi nyusahin orang tua? Ada apa enggak? Ada. Udah kaya tapi kagak ada manfaatnya untuk orang tuanya. Atau ada juga yang pinter, ada bapaknya sampai diakalin, dibodoh-bodohin sama dia, pinteran. Ada yang model begini. Jangan sampai deh kita punya anak yang model begini. Kita minta kepada Allah supaya kita punya anak yang soleh.
Seperti yang dikatakan Nabi, jangan kau meninggal kecuali meninggalkan anak yang soleh. Siapa sih anak soleh ya Rasul? Yad'ulah, yang selalu mendoakan orang tuanya. Itulah anak yang soleh. Jadi kalau kita punya anak soleh, kita lagi senang, beruntung, karena itu anak akan mendoakan kita. Lagi kita susah, beruntung, karena anak itu akan mendoakan kita. Ketika kita masih hidup, beruntung, karena anak kita akan mendoakan kita. Bahkan kalau kita sudah meninggal, beruntung, karena anak itu akan tetap apa? Mendoakan kita. Yad'u, ini kalau kata orang ini pakai fi'il mudhari', litajaddud wal istimrar. Terus menerus tuh anak kagak berhenti. Bukan doain orang tuanya cuma lagi susah doang, enggak. Lagi senang, lagi susah, masih ada, udah kagak ada, semua terus didoain, nggak pernah habis. Itulah anak yang soleh, mendoakan terus menerus, tidak pernah berhenti. Semoga anak-anak kita betul-betul semua dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Saat kita sehat, saat kita sakit, saat kita hidup, sampai kita meninggal, mereka tidak pernah berhenti mendoakan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ini anak yang soleh. Yang paling penting, bagaimana cara ngebentuk anak yang soleh, yang model kayak begini nih. Nah tentunya banyak resep dari para ulama. Secara singkat tentunya ada 3. Tentunya masih banyak, tapi saya ambil 3 di kesempatan ini. Yang pertama, tentunya jangan lupa berdoa. Nah ini adalah salah satu cara. Ketika kita kumpulkan tetangga kita akikoh, iya acara intinya akikoh, tapi kita pengen bukan cuma akikoh doang, tapi yang penting juga apa? Doa. Kita berdoa bareng-bareng. Ada ustadz, ada habaib, ada orang tua. Oh ini luar biasa. Kalau doa di rumah kita bisa tiap hari doa untuk anak kita. Tapi kalau berkumpul seperti ini kan jarang-jarang. Makanya disitulah kita minta kepada mereka adalah doanya. Ini doa. Karena memang semua takdir Allah itu salah satunya bisa dirubah dengan apa? Dengan doa. Ad-du'a yanfa' bima nazal wa bima lam yanzil. Doa itu bermanfaat terhadap apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Ini anak masih kecil, pengennya kalau digede jadi anak yang soleh. Kita doa manfaat tuh, supaya menjadi anak yang soleh. Belum terjadi, bima lam yanzil, belum turun, tapi kita berdoa, itu bermanfaat. Doa itu bermanfaat dengan apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi. Kita tahu kan cerita Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Dia punya bapak biasa aja, bukan orang alim, tapi bapaknya ini dari kecil, si Muhammad nih dari kecil dicari nih bapaknya. Kalau ketemu Ustaz, istri saya lagi apa? Lagi hamil, doain nanti kalau punya anak biar jadi anak yang soleh. Sampai setiap ketemu Ustaz, habis taklim, habis itu aja yang diminta. Bukan supaya anaknya ganteng, enggak, kaya, enggak, jadi anak yang apa? Soleh. Sampai akhirnya lahir. Setelah lahir, setiap ketemu ulama tuh bayi dibawa ke ulama tadi, suruh pegangin kepalanya. Wada'alahu bil barakah, doain biar berkahnya anak menjadi anak soleh. Setiap ketemu ulama dibawa tuh bayi. Dan subhanallah, akhirnya besar menjadi siapa? Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini bapaknya orang biasa, tapi dapat berkah karena setiap ketemu orang alim, anaknya dimintain apa? Doa. Bapaknya orang biasa, tapi anaknya menjadi ulama besar karena doa. Ternyata doa ini luar biasa. Makanya kita kalau punya anak kecil, ada orang alim, ada ustadz, ada ulama, sodorin. Saya doain, kalau nggak sempet usah lagi jalan, pegangin palanya. Rasulullah SAW begitu. Dulu para sahabat kalau ketemu sama Nabi, dia bawa anak kecil pasti diserahin sama Nabi. Nabi pegang, lalu wayam sarak sahu wada'alahu bil barakah. Nabi biasa megang palanya, lalu mendoain biar dapat berkah. Subhanallah. Ini, jadi ketemu ulama, ketemu saya. Ustaz juga kalau ngucap jangan terlalu kencang. Buyung tuh anak, pelan-pelan aja apa? Doain. Jangan ada tuh anak puyeng, lama-lama puyeng kalau diusap-usap kebanyakan. Cukup apa? Subhanallah. Bapaknya orang biasa, ibunya orang biasa, anaknya menjadi ulama besar. Kenapa? Barakah doa dari apa? Para ulama. Subhanallah, itu adalah
resep untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau ketemu ulama, jangan segan untuk menyodorkan anak kita. Kalau saya, kalau kita udah ketuaan, udah yang penting kita nggak jadi ulama, tapi paling nggak apa? Anak kita. Kenapa? Karena kalaupun kita nggak jadi, tapi anak kita jadi, nanti di surga kita bakal kumpul sama anak kita. Derajat di surga kita bakal naik gara-gara anak kita. Makanya anak menjadi salah satu harapan kita supaya menjadi anak yang soleh, meninggikan derajat kita nanti di surganya Allah. Jadi resep yang pertama apa? Doa. Jangan malu, jangan gengsi untuk apa? Minta doa. Apalagi merasa hebat, saya sih nggak perlu doa dari ustaz, dari kiai, saya bisa, coba saya alim, saya soleh, saya doa juga cukup. Hati-hati. Tidak boleh kita merasa kita tidak butuh. Siapapun butuh doa orang lain. Buktinya dari mana? Salam. Kalau kita ketemu orang lain, assalamualaikum, itu kan doa. Berarti kita masih membutuhkan apa? Doa. Semua kita membutuhkan doa. Insya Allah kita tidak pernah berhenti berdoa untuk anak-anak kita. Semoga doa-doa kita semua diterima oleh Allah dan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Yang kedua, jangan lupa pendidikan, berikan pengajaran, berikan ilmu, berikan pengetahuan, kenalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Selain berdoa, jangan lupa didik, ajarkan, dan jangan mengandalkan guru di luar. Guru, iya kita ajarkan, cari guru-guru yang soleh, guru-guru yang baik. Tapi yang paling penting adalah orang tuanya sendiri, guru yang pertama. Madrasatul ula li auladiha. Ibu adalah sekolahan pertama untuk anak-anaknya. Jadi ini kuncinya kalau mau menjadi anak yang soleh adalah orang yang di rumah. Kecuali anak itu di pesantren lain, karena dia hidupnya sama gurunya. Tapi kalau di rumah, maka kunci pertama supaya anak menjadi anak yang soleh dan soleha adalah orang tuanya. Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Setiap anak yang lahir dalam keadaan suci bersih, yang bikin dia menjadi Yahudi, yang bikin dia menjadi Nasrani, yang bikin dia Majusi adalah kedua orang tuanya. Anak itu menjadi anak benar enggak benar tergantung orang tuanya. Ini bi'ah. Namanya bi'ah, lingkungan yang paling hebat adalah rumah. Ini anak di sekolahan yang hebat, terus pulang ke rumah tetap walaupun di sekolahannya ustadznya ulama-ulama besar, tapi kalau pulang ke rumah ibu bapaknya nggak bener, anaknya akan ngikut nggak bener. Itu yang paling penting. Jadi hebatnya anak itu bukan gara-gara sekolahan, tapi gara-gara siapa? Bapak ibunya. Kecuali masuk pesantren, beda, karena dia sudah lingkungannya bukan di bapak ibu, tapi di lingkungan pesantren. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Lihat, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Karena kalau kalian tidak menjaga diri kalian dan tidak mengajak anak kalian, maka kalian akan menjadi penghuni nerakanya Allah SWT. Jadi keluarga adalah yang terpenting. Kalau anak kita mau menjadi anak yang rajin sholat, bapak ibunya harus rajin sholat. Kalau pengen anaknya rajin baca Quran, bapak ibunya harus rajin baca Quran. Jangan kita nak sholat, bapak ntar, bapak mah gampang, nanti kamu sholat duluannya. Yang model begini anak kagak bakal jadi. Kita anak baca Quran, tapi kita nggak pernah kelihatan baca Quran, nggak bisa. Kita pengen anak, saya pengen anak saya itu sabar, ridho, kalau saya kasih terima, kagak gerendeng dulu. Bapak ibunya harus ridho, bapak ibunya harus selalu bersyukur kepada Allah. Ini saya anak akan menjadi anak yang bersyukur. Nah kita gerendeng dulu dapat rezeki, anak disuruh bersyukur, nggak bisa. Bapak ibu adalah kunci untuk menjadi anak yang soleh. Jadi yang pertama adalah doa, jangan pernah putus. Yang kedua, yuk sebagai bapak, sebagai ibu, kita contohkan kepada anak-anak kita biar anak kita menjadi anak yang soleh. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita berbakti sama orang tua kita. Kalau masih ada orang tua kita jagain. Niscaya anak kita bakal jagain kita.
Kita doain orang tua kalau yang sudah meninggal, insya Allah nanti kalau kita meninggal anak kita akan selalu mendoakan kita. Seperti yang dikatakan Nabi, anak yang soleh selalu mendoakan. Jadi intinya kita birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan apa? Berbakti kepada kalian. Tuh, kalau kita pengen, saya pengen nih anak nih kalau saya meninggal nanti jadi anak yang soleh, doain saya terus. Tapi kita kagak pernah doain orang tua, kagak bakal tuh anak doain kita kalau kita udah meninggal. Kenapa? Karena kita sendiri nggak pernah apa? Doain orang tua. Saya pengen nih anak hormat nanti kalau saya sudah tua, nanti kalau saya sakit, saya dijagain sama dia, diurusin sama dia. Nggak bisa. Kalau orang tua kita yang udah tua, yang sakit kita kagak urusin, anak kagak bakal ngurusin kita. Jadi ternyata anak itu akan ngikut orang tuanya. Makanya untuk membentuk anak yang soleh, jangan lupa doa, jangan berhenti. Yang kedua, jangan lupa ajak didik mereka dengan contoh dari kita. Yang ketiga, baktilah sama orang tua. Jadilah kita anak yang soleh terhadap orang tua kita. Niscaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti sama kita semuanya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga anak-anak kita semuanya, khususnya anak yang sedang diakikahkan yang bernama Muhammad Nabi, insya Allah dijadikan anak yang saleh, diberikan panjang umur, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan sehat zahiran wa batinan. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Kemudian kita bacakan suratul Fatihah lagi untuk Muhammad Syafa Fakhri, ya, anaknya Iwan yang sedang ulang tahun. Berapa? 1. Dikit banget ulang tahun, umur 1. Semoga Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat zahiran wa batinan, dan insya Allah dijadikan anak yang saleh, dan insya Allah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan